Santa Ana dan Santo Joachim keduanya keturunan Raja Daud, yang akan menjadi orang tua perawan Maria yang terberkati, dipersiapkan dengan ketetapan khusus menurut kehendak Tuhan. Tuhan mengarahkan perhatiannya kepada sifat belas kasihannya, dengan mengirimkan ke dunia dua orang penerang yang bersinar, untuk mengumumkan matahari fajar keadilan yang semakin dekat, yakni Kristus Sang Penyelamat dunia. Yang Maha Kuasa memilih mereka, menjadi orang tua dari Bunda Tuhan yang kudus dan tak bernoda. Santa Ana dan Santo Joachim, nama yang tercatat sebagai ibu dan ayah, dari Santa Perawan Maria yang terberkati, yang berarti nenek dan kakek dari Yesus, secara kemanusiaannya. Sangat sedikit yang diketahui tentang orang tua Santa Perawan Maria ini. Santa Ana dan Santo Joachim yang tidak disebutkan dalam Injil kanonik, namun kisah mereka telah diceritakan menurut tradisi, yang berasal dari tulisan-tulisan apokrif, yang dikenal sebagai Injil Yakobus. Dokumen ini tidak termasuk dalam Alkitab, karena diragukan keakuratan historis atau faktualnya, juga bukan merupakan firman Tuhan yang diilhami. Tetapi Santa Ana dan Santo Joachim dihormati di hampir semua gereja, terutama di Gereja Ortodoks, Gereja Katolik Timur, Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur. Di gereja-gereja Timur, Protoevangelium memiliki otoritas besar, dan sebagian darinya dibacakan pada hari-hari Raya Maria, oleh orang-orang Yunani, Suriah, Koptik, dan Arab. Namun, di gereja-gereja Barat, ini ditolak oleh para bapak gereja, sampai ketika isinya dimasukkan oleh Jacobus de Voragine, dalam legenda emasnya pada abad ke-13. Sejak saat itu, kisah Santa Ana dan Santo Joachim menyebar ke seluruh Barat, dan berkembang pesat, hingga Santa Ana menjadi salah satu orang kudus yang paling populer, juga di gereja Latin. Namun, legenda yang termasuk dalam dokumen ini, yang menceritakan tentang Santa Ana dan Santo Joachim, adalah penyebutan pertama orang tua Maria, dan telah menjadi katalisator bagi orang Kristen untuk menghormati dan merayakan orang tua Maria. Perawan Maria lahir dari seorang pria dan wanita yang membesarkannya dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Memahami kehidupan, kebajikan, dan menghargai warisannya, yang mempunyai dampak mendalam yang ia miliki, tidak hanya pada keluarga dekatnya, tetapi juga pada narasi kekristenan yang lebih luas. Artikel ini menyelidiki secara mendalam kehidupan Santa Ana dan suaminya Santo Joachim. Mencoba menelusuri hari-hari awalnya, perannya yang penting dalam pengasuhan Maria, serta imannya yang tak tergoyahkan, dan pengaruhnya pada pengabdian dan praktik Kristen. Santa Ana adalah santa pelindung wanita yang belum menikah, ibu rumah tangga, wanita yang akan melahirkan, nenek-nenek, orang yang tidak memiliki anak, penunggang kuda, pembuat renda, penambang, orang miskin, dan penjahit. Dan Santo Joachim adalah pelindung bagi kakek, ayah, Ajuntas, Puerto Rico, Dolores, Fasnia Samar Timur dan Tenerife Carmelits. Santa Ana atau N, dalam bahasa Ibrani, Hana, diperkirakan lahir sekitar tahun 49 sebelum Masehi di Bethlehem, Yudea Hasmonean. Meninggal sekitar tahun 4 Masehi, pestanya dirayakan oleh Gereja Katolik Roma, setiap tanggal 26 Juli. Santa Ana berasal dari sebuah keluarga kecil Yahudi yang taat. Keluarga Santa Ana merupakan bagian dari garis keturunan Raja Daud, yang menghubungkan mereka dengan warisan yang bersifat profetik dan penting. Orang tuanya, Emerentia dan Stolanus, sangat teguh dalam iman mereka, dan semangat keagamaan ini tidak diragukan lagi memengaruhi pendidikan awal Ana. Sejak usia muda, Ana tenggelam dalam tradisi dan ajaran iman mereka, yang menjadi dasar bagi kehidupan spiritualnya yang kuat. Santa Ana yang paling beruntung memiliki sebuah rumah di Bethlehem, dan merupakan seorang gadis yang paling suci, rendah hati, dan cantik.
Sejak masa kanak-kanaknya, ia menjalani kehidupan yang sangat berbudi luhur, suci, dan menyendiri, menikmati pencerahan yang besar dan terus-menerus dalam kontemplasi yang agung. Di samping itu, ia juga sangat tekun dan pekerja keras, sehingga mencapai kesempurnaan baik dalam kehidupan aktif maupun kontemplatif. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci, dan pemahaman yang mendalam tentang misteri-misteri yang tersembunyi di dalamnya. Dalam hal kebajikan iman, harapan, dan kasih, ia tak tertandingi. Dilengkapi dengan semua karunia ini, ia terus berdoa memohon kedatangan Sang Mesias. Doa-doanya didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, Santa Ana memegang kedudukan tinggi di antara orang-orang kudus di Perjanjian Lama, yang melalui pengabdian mereka yang telah mempercepat kedatangan Sang Penebus. Santa Ana berdoa memohon seorang suami yang layak, pada saat yang sama ketika Santo Joachim berdoa memohon seorang istri yang baik. Peristiwa penting di tahun-tahun awal Santa Ana, semakin memperkuat imannya. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah pernikahannya dengan Joachim, seorang pria yang juga taat dan berdedikasi kepada Tuhan. Tuhan berkehendak agar mereka bersatu dalam pernikahan, dan menjadi orang tua bagi Santa Perawan Maria, yang akan menjadi ibu dari Tuhan yang berinkarnasi. Malaikat Gabriel diutus kepada Santa Ana, untuk memberitahunya, mengatakan, "Yang Maha Tinggi memberkatimu, hamba Tuhan, dan jadilah keselamatanmu. Yang Mulia telah mendengar permohonanmu, dan Dia menghendakimu untuk bertekun di dalamnya, dan agar engkau terus berseru memohon kedatangan Sang Penebus. Adalah kehendaknya, agar engkau menerima Joachim sebagai pasanganmu, karena ia adalah seorang yang berhati lurus, dan berkenan kepada Tuhan. Berjalanlah di jalan keadilan yang lurus, dan biarlah perbincangan jiwamu terjadi di surga. Teruslah berdoa bagi Sang Mesias, bersukacitalah di dalam Tuhan, yang adalah keselamatanmu." Tuhan mendahului Ibu Suci Ana dengan berkat-berkat-Nya yang manis, mengkomunikasikan kepadanya rahmat-rahmat yang paling agung. Dan ilmu pengetahuan yang dicurahkan, yang mempersiapkannya untuk takdir yang bahagia, untuk menjadi ibu bagi dirinya sendiri, yang akan menjadi Bunda Allah sendiri. Karena karya-karya Allah itu sempurna dan sempurna, wajarlah untuk berharap bahwa Ia akan menjadikannya seorang ibu yang layak, bagi makhluk yang paling murni itu. Makhluk Tuhan yang akan lebih unggul dalam kekudusan, dari semua makhluk. Santo Joachim dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Romawi Yehoyakim, diperkirakan lahir tahun 75 sebelum Masehi. Dan meninggal pada tahun 15 sebelum Masehi. Santo Joachim adalah suami dari Santa Ana, ayah dari Bunda Perawan Maria ibu dari Yesus, atau bisa dikatakan Joachim adalah kakek Yesus dari pihak ibunya, secara kemanusiaannya. Kisah Joachim dan Ana pertama kali muncul dalam Injil Yakobus, bagian dari Apokrifa Perjanjian Baru. Hari Raya Santo Joachim jatuh pada tanggal 16 Agustus. Santo Joachim tinggal, berkeluarga, dan berelasi, di Nazaret, Galilea. Sebagai orang yang saleh dan suci, ia selalu diterangi oleh rahmat dan cahaya istimewa dari surga. Joachim adalah seorang pria saleh dan kaya, yang dikenal karena kebenaran dan pengabdiannya kepada Tuhan. Ia memiliki pengetahuan tentang banyak misteri kitab suci dan para nabi kuno. Dalam doa yang terus-menerus dan sungguh-sungguh, ia memohon kepada Tuhan agar janji-janjinya terpenuhi. Iman dan kasihnya menembus surga. Ia adalah orang yang paling rendah hati dan murni, menjalani kehidupan yang paling suci dan tulus. Dia juga sangat serius dan bersungguh-sungguh, serta sangat rendah hati dan jujur. Doa-doanya didengar dan akan dikabulkan, karena secara ilahi telah ditetapkan bahwa Joachim dan Ana akan bersatu dalam pernikahan,
dan menjadi orang tua dari Bunda Tuhan yang berinkarnasi. Kepada Santo Joachim, Malaikat Agung Gabriel berkata sebagai berikut. Joachim, semoga engkau diberkati oleh tangan kanan yang maha tinggi. Tekunlah dalam keinginanmu dan hiduplah sesuai dengan kebenaran dan kesempurnaan. Adalah kehendak yang maha kuasa, bahwa engkau menerima Santa Ana sebagai pasanganmu, karena Tuhan telah mengunjunginya dengan berkat-Nya. Jagalah dia dan hargai dia sebagai jaminan dari Yang Maha Tinggi, dan sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia, karena dia telah menyerahkannya ke dalam tanggung jawabmu. Sebagai tanggung jawab dari ketetapan ilahi ini, Santo Joachim segera memegang tangan Santa Ana yang paling suci dan dalam ketaatan, bersama sana pada ketetapan ilahi, mereka pun menikah. Santo Joachim akhirnya menikah dengan Santa Ana, seorang wanita yang memiliki iman yang sama mendalamnya. Pasangan itu menjalani kehidupan yang ditandai dengan ketaatan mereka pada hukum Musa dan praktik doa, puasa, dan sedekah yang teratur. Kehidupan pernikahan mereka, pada 20 tahun pertama, berjalan mulus, bahagia tulus tanpa masalah, kemudian akhirnya terusik jua. Joachim dan Ana sangat terganggu, oleh karena hingga saat ini mereka belum juga memiliki anak. Dalam budaya Yahudi pada masa itu, tidak memiliki anak seringkali dipandang sebagai tanda ketidaksenangan Tuhan, sebuah stigma yang membawa banyak kesedihan bagi mereka. Karena itu mereka harus menanggung banyak celaan, dan penghinaan dari tetangga, dan kenalan mereka. Karena semua pasangan yang tidak memiliki anak, dianggap dikecualikan dari berkat-berkat Tuhan. Namun, Yang Maha Tinggi ingin mencobai mereka, dan mengatur mereka untuk anugerah yang menanti mereka, agar dengan kesabaran dan ketundukan, mereka dapat menabur buah yang mulia. Agar kelak memanen buah yang manis dari kesabaran dengan linangan air mata dan rasa syukur, akan apa yang mereka dapatkan kemudian. Mereka terus berdoa dengan sungguh-sungguh dari lubuk hati, mereka bersumpah bahwa jika Tuhan memberi mereka seorang anak, mereka akan mempersembahkannya untuk pelayanannya di Bait Suci Yerusalem. Suatu hari ketika Santo Joachim pergi ke kuil untuk berdoa, seorang imam besar, Isakar namanya, menegur Santo Joachim yang tua dan terhormat itu, karena dia berani datang bersama orang-orang lain, untuk memberikan persembahannya, meskipun ia tidak memiliki anak. Isakar berkata, "Mengapa engkau, Joachim, datang dengan persembahan dan kurbanmu, yang tidak menyenangkan di mata Tuhan, karena engkau adalah orang yang tidak berguna. Tinggalkanlah kelompok ini, dan pergilah. Janganlah mengganggu Tuhan, dengan persembahan dan kurbanmu yang tidak berkenan kepadanya." Joachim yang penuh dengan rasa malu dan kebingungan, dengan cinta yang rendah hati menyapa Tuhan. "Tuhan dan Allah yang Maha Tinggi, atas perintah dan keinginanmu aku datang ke Bait Suci, Dia yang menggantikan tempatmu menghinaku. Dosa-dosaku pantas mendapatkan aib ini, tetapi karena aku menerimanya sesuai dengan keinginanmu, janganlah kau buang hasil karya tanganmu." Santo Joachim bergegas meninggalkan Bait Suci dengan penuh kesedihan, meskipun damai dan puas. Dia tidak pulang, pergi ke sebuah peternakan miliknya, dan di sana dalam kesunyian ia berseru kepada Tuhan, selama 40 hari, untuk berdoa dan bertobat, memohon belas kasihan, dan campur tangan Tuhan. Joachim sangat tertekan oleh hal ini, merasa bahwa ketidakmampuannya untuk memiliki anak merupakan kegagalan pribadi. Tuhan mendengarkan doanya, Malaikat Agung Gabriel, menampakkan diri kepada Santo Joachim ketika ia sedang berdoa, dan berkata, "Tuhan yang adil dan jujur, yang maha kuasa dari tahta kedaulatannya telah memperhatikan keinginanmu, dan telah mendengar keluh kesah serta doamu, dan telah membuatmu beruntung di bumi. Istrimu Ana, akan mengandung dan melahirkan seorang putri, yang akan diberkati di antara para wanita. Bangsa-bangsa akan mengenalnya sebagai yang terberkati.
Dia yang adalah Tuhan yang kekal, tak tercipta, dan pencipta semua, yang paling jujur dalam penghakimannya, berkuasa dan kuat, mengutus aku kepadamu, karena pekerjaan dan sedekahmu telah diterima. Cinta telah melembutkan hati yang maha kuasa, dan telah mempercepat belas kasihannya, dan dalam kemurahan hatinya, dia ingin memperkaya rumah dan keluargamu dengan seorang putri, yang akan dikandung anak. Tuhan sendiri telah memilih nama Maria untuknya. Sejak masa kanak-kanaknya, biarlah dia ditahbiskan ke bait suci, dan di dalamnya kepada Tuhan, seperti yang telah kau janjikan. Dia akan dipilih, ditinggikan, berkuasa, dan penuh dengan Roh Kudus, karena kemandulan anak, pembuahannya akan menjadi mukjizat, ia akan menjadi seorang putri yang luar biasa dalam segala perbuatannya, dan dalam seluruh hidupnya. Puji Tuhan, Joachim, atas kebaikan ini dan agungkanlah dia, karena tidak ada bangsa lain yang telah melakukan hal yang sama. Engkau akan pergi untuk mengucap syukur di bait suci Yerusalem, dan sebagai kesaksian akan kebenaran pesan yang menggembirakan ini. Engkau akan bertemu di gerbang emas, istrimu Ana, yang juga datang ke bait suci untuk tujuan yang sama. Ingatlah bahwa pesan ini luar biasa, karena pembuahan anak ini akan menggembirakan surga dan bumi. Usia Santa Ana pada saat menikah dengan Santo Joachim adalah 24 tahun, dan usia Santo Joachim berusia 46 tahun. Selama 20 tahun mereka hidup dalam kehidupan pernikahan tanpa keturunan. Pada saat Santa Ana mengandung putrinya Maria, dia sudah berusia 44 tahun, dan Santo Joachim berusia 66 tahun. Santa Ana mengetahui dan mengerti apa yang menyebabkan kepergian suaminya. Sementara pada saat yang hampir bersamaan Santa Ana mendengarkan suara yang maha tinggi. Dengan kerendahan hatinya yang mendalam, dan dengan hati yang taat dia menjawab, Tuhan, Allah yang kekal, itulah hakikat kemurahan-Mu yang tak terkira dan karya tangan-Mu yang perkasa, untuk mengangkat dari debu mereka yang miskin dan hina. Aku mengakui diriku, ya Tuhan, makhluk yang tidak layak menerima belas kasihan dan kebaikan seperti itu. Ana merasa rendah di hadapan Tuhannya, ia mengucap syukur dan berserah penuh atas kehendak Allah. Dia memohon agar Tuhan menggunakan dia sesuai kehendaknya, karena dia milik Tuhan sepenuhnya. Ana memohon kepada Tuhan Allah Israel, jika Tuhan berkenan pada makhluk hina dan miskin ini, untuk menghibur hamba-Mu Joachim, agar Tuhan mengabulkan doanya, sesuai dengan kehendaknya yang kudus dan kekal. Malaikat Agung Gabriel yang kudus kemudian menampakkan diri kepada Santa Ana, dalam wujud manusia yang lebih cemerlang dari matahari, dan berkata kepadanya, Ana, hamba Tuhan, aku adalah malaikat yang diutus dari Dewan yang Maha Tinggi, yang dengan kerendahan hati ilahi, memandang orang-orang yang rendah hati di bumi. Doa yang tak henti-hentinya dan keyakinan yang rendah hati, adalah hal yang baik. Tuhan telah mendengar permohonanmu, karena Dia dekat dengan mereka yang berseru kepadanya dengan iman dan harapan yang hidup, dan yang mengharapkan keselamatannya. Jika Dia menunda mendengar teriakan mereka, dan menunda pemenuhan doa-doa mereka, itu adalah untuk membuat mereka menerima dan mewajibkan dirinya untuk memberi lebih dari yang mereka minta dan inginkan. Doa dan sedekah membuka harta karun Tuhan, Raja yang Maha Kuasa, dan mengarahkannya untuk bermurah hati kepada mereka yang meminta. Kamu dan Joachim telah berdoa untuk buah berkat, dan Yang Maha Tinggi telah memutuskan untuk memberimu buah yang kudus dan luar biasa. Dan melalui itu, Dia akan memperkaya kamu dengan karunia surgawi, menganugerahkan kepadamu lebih dari yang kamu minta. Karena kamu telah merendahkan diri dalam doa, Tuhan ingin mengagungkan dirinya dengan mengabulkan permohonanmu, karena mereka yang berdoa kepadanya dengan keyakinan yang rendah hati, tanpa meremehkan kuasanya yang tak terbatas, adalah orang-orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Kerendahan hati, iman,
dan sedekah Joachim dan dirimu sendiri telah sampai di hadapan takhta yang maha tinggi, dan sekarang dia mengutus saya malaikatnya, untuk menyampaikan kabar gembira bagimu. Yang Mulia menghendaki agar kamu menjadi orang yang paling beruntung dan diberkati. Dia memilihmu untuk menjadi ibu dari dia, yang akan mengandung dan melahirkan anak tunggal bapa. Kamu akan melahirkan seorang putri, yang menurut ketetapan ilahi akan disebut Maria. Dia akan diberkati di antara para wanita dan penuh dengan Roh Kudus. Dia akan menjadi awan yang akan meneteskan embun surga, untuk menyegarkan manusia, dan di dalam dirinya akan terpenuhi nubuat-nubuat leluhurmu. Dia akan menjadi pintu gerbang kehidupan dan keselamatan bagi anak-anak Adam. Pada saat pencurahan jiwa ke dalam tubuh Maria yang paling suci, Yang Maha Kuasa menghendaki agar ibunya, Santa Ana, merasakan dan mengenali kehadiran keilahian dengan cara yang paling agung. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan tergerak dalam batinnya dengan sukacita dan pengabdian yang jauh melampaui hal-hal biasa. Ia diliputi oleh ekstase yang agung, di mana ia diterangi dengan pemahaman yang mendalam tentang misteri yang paling tersembunyi dan memuji Tuhan dengan kidung-kidung sukacita yang baru. Pengaruh-pengaruh ini berlangsung selama sisa hidupnya, tetapi pengaruh-pengaruh itu lebih besar selama 9 bulan saat ia mengandung harta karun surga di dalam rahimnya. Wahai wanita yang paling beruntung, biarlah semua bangsa dan generasi di dunia memuji engkau, dan menyebutmu terberkati. Ketika Maria berusia 3 tahun, Santo Joachim dan Santa Ana berangkat dari Nazaret, ditemani oleh beberapa kerabat mereka. Mereka membawa serta tabut perjanjian yang benar-benar hidup, Maria yang paling suci, dia digendong oleh ibunya untuk dipersembahkan, di Bait Suci Yerusalem. Prosesi yang sederhana ini hampir tidak diperhatikan oleh makhluk-makhluk duniawi, tetapi secara tak kasat mata dihadiri oleh para malaikat, yang untuk merayakan peristiwa ini, telah bergegas dari surga untuk bertindak sebagai pengawalnya, dan menyanyikan kemuliaan dan pujian kepada Yang Maha Tinggi, dengan alunan surgawi. Demikianlah mereka melanjutkan perjalanan mereka dari Nazaret ke kota suci Yerusalem. Orang tua dari anak suci Maria merasakan dalam hati mereka sukacita yang besar dan penghiburan rohani. Ketika mereka sampai di kuil, Maria berbalik dan berlutut di hadapan Santo Joachim dan Santa Ana, meminta berkat mereka dan mencium tangan mereka, lalu menyerahkan dirinya kepada doa-doa mereka, di hadapan Tuhan. Orang tua yang kudus itu dengan air mata yang paling dalam, memberikan berkat mereka, lalu ia menaiki 15 anak tangga ke kuil tanpa bantuan apapun. Dengan sedih orang tuanya menelusuri kembali perjalanan mereka ke Nazaret, kini miskin karena kehilangan harta benda yang melimpah di rumah mereka. Namun, Yang Maha Tinggi menghibur dan menyemangati dalam penderitaan mereka. Hari itu tiba ketika Tuhan menyatakan kepada Maria bahwa ayahnya, Joachim, akan beralih dari kehidupan fana ini ke kehidupan kekal dan abadi. Ia berkata kepadanya, kematiannya akan segera terjadi dan ia akan meninggal dengan tenang, dan akan ditempatkan di antara orang-orang kudus di limbo, untuk menunggu penebusan umat manusia. Kanak-kanak Maria memanjatkan doa yang sungguh-sungguh bagi ayahnya, Santo Joachim, memohon kepada Tuhan agar memberinya rahmat untuk bergantung kepadanya sebagai Allah yang berkuasa, dan sejati dalam perjalanannya menuju kematian yang terberkati. Dan memohon kepadanya untuk membela Santo Joachim terhadap iblis, terutama pada saat itu, melindunginya, dan mengangkatnya ke dalam golongan orang-orang pilihan, karena semasa hidupnya ia telah mengakui dan mengagungkan namanya yang kudus dan mengagumkan. Tuhan menerima permohonan ini dan menghibur anak surgawi itu, dengan meyakinkannya bahwa dia akan memberi tempat terbaik untuk ayahnya. Dan bahwa Tuhan akan menempatkannya di antara para leluhurnya, Abraham, Ishak, dan Yakub.
Selama para malaikat suci ini berbicara kepada Santo Joachim, istrinya, Santa Ana berdiri di kepala tempat tidurnya, dia mendengar dan mengerti apa yang malaikat katakan. Dengan demikian diserap dalam pengetahuan misteri yang begitu ilahi, dia tiba pada akhir kehidupan alaminya, dan meninggal dengan kematian yang kudus dari para santo. Akhirnya jiwanya yang kudus dibawa oleh para malaikat ke para leluhur dan jiwa-jiwa yang benar. Yang Maha Tinggi mengirim jiwa Santo Joachim sebagai utusan terakhir, dan utusan Tuhan untuk mengumumkan kepada seluruh jemaat orang-orang benar, bahwa fajar hari abadi sudah dekat, bahwa cahaya pagi menyinari dunia dalam diri Maria yang paling suci, putrinya dengan Ana. Santo Joachim dihormati bersama istrinya Santa Ana, terutama atas perannya dalam mempersiapkan jalan bagi inkarnasi Kristus. Hidupnya adalah bukti kesabaran, kerendahan hati, dan kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan. Dia dihormati sebagai teladan peran sebagai ayah, dan syafaat bagi pasangan yang sudah menikah, terutama mereka yang berjuang melawan infertilitas. Informasi kematian Santa Ana telah hilang. Pesta Santo Joachim dirayakan Gereja Katolik Roma pada tanggal 16 Agustus dan Santa Ana dirayakan setiap tanggal 26 Juli. Dalam kekristenan Timur, Hari Raya Santo Joachim diperingati pada tanggal 9 September setelah perayaan kelahiran Santa Perawan Maria pada tanggal 8 September. Meskipun rincian pasti tentang kanonisasinya tidak terdokumentasi dengan baik, penghormatannya sebagai kedua orang suci ini, tumbuh secara organik melalui tradisi dan pengabdian. Diakui secara universal, Santa Ana memiliki tempat yang istimewa di hati umat Kristian di seluruh dunia. Santo Joachim dan Santa Ana dihormati sebagai orang suci sejak zaman awal kekristenan, reliknya telah menjadi alasan untuk berziarah di beberapa negara. Relik-relik tersebut dibawa ke Konstantinopel pada tahun 710, dan tetap berada di sana hingga tahun 1330. Ketika relik-relik tersebut dipindahkan ke beberapa tempat, termasuk Ab, Gen, Provence, dan Chartres. Pada tahun 1506, Paus Julius II menyatakan bahwa relik-relik Santa Ana akan tetap berada di Düren, Jerman. Selain itu, ada relik-relik kecil yang terletak di berbagai gereja dan biara di seluruh dunia, yang telah menempatkan diri di bawah perlindungannya. Santa Ana, dan Santo Joachim, doakanlah kami. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.